Perkembangan teknologi di berbagai sektor, baik di dunia pendidikan, dunia usaha, baik jasa maupun perdagangan, pasti memiliki sistem operasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional. Kegiatan transaksi jual beli, kesehatan maupun akademis membutuhkan sistem atau software yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi pada dunia usaha tersebut. Setiap dunia usaha dan industri memiliki kebutuhan informasi yang berbeda di dalam software atau fitur yang dibutuhkan. Sehingga fitur yang dikembangkan oleh pengembang adalah berdasarkan kebutuhan informasi user. Inilah salah satu yang disebut dengan environment. Environment juga memiliki pengertian yang berbeda. Apabila merujuk ke sebuah sistem, maka environment sendiri memiliki definisi yang merujuk ke suatu sistem komputer yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan suatu perangkat lunak. Environment yang dimaksud untuk sebagian aplikasi mencakup sistem operasi, sistem basis data, compiler, dan sebagainya. Environment pada perangkat lunak adalah sebuah lingkungan yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan baris kode atau source code program, di mana biasanya environment ini kita bisa mengenali sebagai server. Adapun biasanya server ini terdiri dari 3 macam. Kalau dilihat dari sisi deployment-nya, biasanya server yang pertama adalah server lokal yang digunakan oleh seorang developer atau pembangun aplikasi, programmer di sini, sebagai testing saat melakukan pembangunan sebuah aplikasi. Yang kedua, server testing. Ini untuk menguji integrasi. Biasanya dibutuhkan apabila menggunakan lebih dari satu programmer misalkan. Baru yang ketiga adalah server production atau server asli, server yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi saat aplikasi itu digunakan oleh user di lapangan. Sebuah sistem pada perkembangannya saat ini terkoneksi dengan sebuah server, sehingga perangkat lunak yang dikembangkan, baik server dan environment-nya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah perangkat lunak yang dibuat oleh pengembang sebelumnya pasti melakukan tahapan mencari informasi yang dibutuhkan oleh user tentang sistem fitur yang diinginkan. Kemudian pengembang membuat semacam flowchart atau rancangan database atau antarmuka, yakni membuat wireframe dan prototyping. Hal ini dilakukan agar perangkat lunak sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Karena fitur yang digunakan oleh klien atau user sudah barang tentu harus user friendly, dalam artian mempermudah pekerjaan mereka, bukan malah sebaliknya. Tahapan-tahapan dalam membangun sebuah aplikasi tentu intinya adalah kedisiplinan. Yang pertama, kita harus menggali aplikasi ini digunakan oleh siapa. Dalam hal ini kita bisa menyebutnya sebagai siapa persona dari aplikasi ini. Apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah aplikasi ini digunakan oleh orang-orang yang beraktivitas menggunakan gadget atau yang lebih sering menggunakan komputer. What, where, digunakan di mana. Tentu aplikasi perkantoran akan berbeda dengan aplikasi yang digunakan di handphone misalkan. Environment pada perangkat lunak dapat didasarkan pada kebutuhan user. Maksudnya adalah sebuah perangkat lunak yang akan digunakan oleh user oleh pengembang ditentukan menggunakan layanan berbasis web ataukah mobile. Kemudian
Setelah itu selesai, kita juga perlu membuat semacam wireframe, coret-coretan, desain dari sebuah aplikasi yang akan kita bangun. Kita membuat bagaimana tampilan loginnya, bagaimana ketika misalkan kita menambahkan data master di sana, bagaimana cara input transaksinya, itu perlu kita desain menggunakan mekanisme wireframing. Yang perlu dilakukan berikutnya adalah mockup atau mocking up. Jadi kita perlu membuat mock-up-nya. Apa beda dari wireframe yang tadi? Kalau mock-up ini sudah mulai kita warnai, kita mulai desain, ada interaksi di sana. Kalau tadi di wireframe masih dalam bentuk coretan tangan bisa jadi, bahkan beberapa kita udah ada aplikasi online untuk mendukung wireframe tersebut. Kemudian kita mock up kan, baru kemudian kita prototyping kan. Nah, ini yang langkah penting juga adalah di prototype ini. Di prototype ini kita akan mulai menampilkan sisi aplikasi seperti pada kenyataannya, walaupun belum terkoneksi dengan database. Ini untuk menangkap user experience sebelum aplikasi ini dibangun lebih jauh. Ini yang harus dilakukan. Nah, antara tiga hal tadi kita gabungkan dengan database. Ini akan menjadi sebuah perpaduan yang baik sehingga aplikasi ini menjadi dapat memenuhi semua kebutuhan user kita. Setelah dilakukan proses database ini, kita mulai masuk pada versi alpha, di mana versi ini diuji oleh internal dari developer itu sendiri, antar programmer saling menguji, cross task gitu ya, saling menguji. Kemudian setelah ditemukan bug di sana sini, diperbaiki, baru kemudian launching berikutnya adalah launching versi beta, di mana versi beta ini sudah mulai diuji cobakan kepada sampling atau pihak user sasaran kita. Secara garis besar, langkah utama dalam pengembangan piranti perangkat lunak pada development environment adalah dengan yang pertama, melakukan observasi atau wawancara dengan klien. Yang kedua, menentukan sistem layanan semisal digunakan untuk front office atau back office. Yang ketiga, membangun atau mendevelop perangkat lunak dengan penambahan fitur yang diinginkan. Yang keempat, mendevelop atau dari source yang ada atau mengembangkan dari awal. Yang kelima, melakukan testing. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan, yakni software sudah dapat digunakan oleh klien. Baru setelah rangkaian ini selesai semua, kita bisa launching aplikasi itu. Dan yang terpenting adalah seringkali aplikasi ini disebut pekerjaan tiada henti. Memang benar, karena bahkan Google pun, bahkan WhatsApp pun, aplikasi yang besar juga memiliki version. Semua perangkat lunak, perangkat keras memiliki version untuk pengembangannya. Maka tidak boleh berhenti sampai di situ. Aplikasi yang baik adalah aplikasi yang update terus, selalu diupdate
versionnya selalu dikembangkan, itu adalah aplikasi yang baik. Sehingga tidak ada programmer itu yang berhenti membangun sebuah aplikasi. Justru aplikasi yang bagus adalah aplikasi yang selalu dikembangkan. Evaluasi bisa dari sisi internal developer sendiri, juga biasanya lebih banyak juga dari request atau permintaan dari klien atau user. Biasanya kita di sana dalam evaluasi menyediakan sebuah mekanisme saran, kritik, masukan, tanda bintang 1 sampai dengan 5 misalkan untuk penilaian, diberikan komentar di sana. Itulah sebuah rangkaian kita bagaimana menangkap umpan balik dari user-user kita. Itu sedikit gambaran proses dari sebuah pembangunan aplikasi.